Pemirsa, pengendara motor terjatuh saat razia masker di kawasan Tugu Tani, Jakarta karena tersenggol kendaraan lain. Beberapa pengendara yang terjaring razia masker justru melarikan diri. Mobil warna merah ini terus melaju meski petugas Satpol PP memintanya berhenti. Diduga pengendara melanggar protokol kesehatan sehingga petugas berusaha menghentikannya. Peristiwa ini terjadi saat razia protokol kesehatan di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat siang tadi. Dalam razia ini terjadi insiden saat pengendara motor terjatuh akibat tersenggol kendaraan lain yang menghindari razia. Razia tertib protokol kesehatan di kawasan Tugu Tani menjaring 18 pelanggar. Bagi para pelanggar diberikan sanksi denda atau sanksi sosial. Tapi tahu gak kan Jakarta masih PSBB nih mas, harusnya pakai masker. Ya. Kenapa masih nggak pakai masker juga keluar rumah mas? Ya, soalnya buru-buru sih pak. Oh gitu. Ya. Terus dengan dapat sanksi gini, kapok gak mas? Ya, kapok pak. Hah? Kapok sih. Hari ini di Jalan Rawamangun sampai jam 10 siang kita sudah menemukan 18 pelanggar. Dengan pelanggaran itu kita memberikan 2 sanksi sosial dan sanksi administratif. Meski pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan aturan tegas bagi pelanggar masker, namun masih banyak warga yang melanggar tidak memakai masker atau memakai masker namun tidak terpasang dengan benar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara di Menteng, Jakarta Pusat, pemirsa, seorang pengendara motor adu mulut dengan petugas gabungan saat terjaring razia protokol kesehatan. Pengendara motor marah karena uang kembalian denda dianggap terlalu lama diberikan. Gua ngasih duit 300. Gocap gua mana? Dikembalikan enggak? Makanya bukan makan. Adu mulut antara seorang pengendara motor dengan petugas gabungan Satpol PP dan Sudin Perhubungan terjadi saat razia tertib masker di ruas Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat siang tadi. Pengendara kesal lantaran uang kembalian sebesar Rp50.000 dianggap terlalu lama oleh petugas usai dirinya membayar denda karena tidak menggunakan masker. Meski uang kembalian denda telah diberikan, emosi pengendara tak juga mereda. Dalam razia kali ini sedikitnya 50 pengendara kedapatan tidak menggunakan masker yang terjaring razia. Meski demikian, para pelanggar keberatan dengan sanksi sosial maupun denda. Bawa semua. Saya hand sanitizer saya bawa. Saya memenuhi kewajiban protokoler semuanya. Cuma saya kan ngap ya. Ini kalau saya gini terus saya sendiri kecuali saya bawa penumpang. Nggak apa-apa gitu loh. Masalahnya saya semuanya bawa. Apa salah saya gitu loh. Pergub kan semua dikerjakan sama orang juga, tapi saya sendiri kan pakai semua lengkap. Yang banyak pelanggar lebih memilih untuk sanksi sosial. Kurang lebih kita beri waktu 1 jam. Nah sampai hari ini sudah berapa pelanggar yang ditindak bang? Kurang lebih hari ini ada 50 orang yang melanggar tertib. Razia terus digelar untuk mendisiplinkan masyarakat agar selalu mengikuti aturan protokol kesehatan dengan memakai masker saat berada di luar rumah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Nora Alexandra, istri Jerings, mendatangi Polda Bali untuk menjenguk suaminya yang ditahan di rutan Mapolda Bali Kamis pagi. Nora membawakan makanan kesukaan Jerings serta beberapa buku. Bersama manajer dan perwakilan kuasa hukum Jerings, Nora Alexandra tiba di Polda Bali pukul 11.10 waktu Indonesia Tengah. Nora mendatangi rumah tahanan Polda Bali untuk menjenguk suaminya yang kini mendekam di tahanan. Nora membawakan makanan kesukaan suaminya, sayur brokoli, serta beberapa buku koleksi Jerings. Nora mengaku dirinya mendukung suaminya yang terjerat kasus hukum. Kita ikutin aja, ikutin prosesnya. Saya nggak bisa berbicara. Mungkin kuasa hukum saya yang mewakili. Iya, gitu. Dengan ada manajer saya, sahabat saya, dan ada pihak pengacara juga. Ketua Pelaksana Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menunjuk Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono sebagai Wakil Ketua Pelaksana 2 Komite Penanganan COVID-19. Keduanya juga membahas peran strategis kepolisian dalam program pencegahan COVID-19.
Dalam penanganan pandemi COVID-19, Polri akan melibatkan seluruh anggota, mulai dari tingkat Babin Kamtibnas hingga Mabes Polri untuk menjalankan strategi penanganan pandemi. Seluruh tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan Polri juga digunakan untuk menuntaskan pandemi COVID-19. Polri juga kerjasama dengan TNI untuk mengemban tugas koordinasi ke sejumlah kementerian terkait imunisasi massal COVID-19. Dan khususnya pada hari ini, kenapa saya datang ke Mabes Polri tidak lain ingin memastikan bahwa sinergisitas daripada tim pelaksana dan Polri sendiri menjadi sesuatu yang dengan pelibatan Polri di dalam kegiatan tim pelaksana percepatan pemulihan ekonomi nasional, kita akan semakin lebih baik ke depan dan tentunya terkait dengan COVID-19 ini segera bisa diputus penularannya. Pemirsa, Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar gladi bersih sidang tahunan MPR RI 2020. Sidang akan digelar Jumat besok namun dengan sejumlah pembatasan. Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua... Petugas Kesekretariatan Jenderal MPR, DPR, dan DPD menggelar gladi bersih sidang tahunan MPR RI 2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sidang tahunan MPR 2020 akan digelar pada 14 Agustus besok. Agenda sidang tahunan ini digelar bersamaan dengan sidang bersama DPR RI dan DPD RI serta pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan rancangan APBN 2021. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut akan ada pembatasan tamu hadir dan rencananya durasi juga akan dipersingkat. Selain itu, anggota DPR yang datang dipastikan telah menjalani swab test untuk keamanan. Itu sudah menjalani wajib swab test untuk menjaga keamanan semua, seperti juga para rekan-rekan wartawan dan juga para pengamanan semua melakukan swab test, mematuhi protokol COVID yang akan diterapkan selama acara berlangsung. Hadir di ruangan tidak terlalu banyak, saya pikir cuma sekitar mungkin 300-an itu. Tidak semua pimpinan lembaga diundang dan tidak ada kepala daerah yang diundang. Jadi kita memang menetapkan protokol COVID, tetapi secara virtual undangan-undangan itu tetap dilakukan untuk supaya undangan-undangan yang ingin mengikuti prosesi pidato kenegaraan dan pertanggungjawaban dan pidato dari Ketua DPR bisa mengikuti. Sidang tahunan MPR tahun 2020 ini akan digelar dengan 2 tahap. Tahap pertama dimulai pukul 9 dengan pembukaan hingga pidato Presiden mengenai kinerja lembaga-lembaga negara dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sidang kembali dilanjutkan pukul 14, Ketua DPR akan berpidato dan membuka masa persidangan tahun 2021. Di sesi ini Presiden Jokowi juga akan menyampaikan APBN tahun 2001 beserta nota keuangannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Dan bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore.